Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Atma Satya, NIM 2071934 dari kelas 6C Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Reza Mahruf MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia untuk tugas akhir ataupun ujian semester akhir. Di sini saya akan mempraktikkan cara mengajar. Sekian dari saya, silahkan simak videonya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Ada teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Untuk absennya selalu dipertahankan, usahakan selalu masuk kelas agar mendapat nilai tambahan dan memahami materi setiap pertemuan. Dan sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas tolong pimpin doanya. Indah, silahkan. Berdoa, selesai. Oke. Materi kita hari ini ada yang tahu nggak? Apa sih materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Oh ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan dari manusia? Ada yang tahu? Indah, silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membahas nih apa aja sih manfaat dan tujuan kita mempelajari materi kita pada hari ini. Nah, ya, Dwi, benar. Nah, jadi manfaat kita mempelajari materi kita pada hari ini adalah agar kita menyadari, mensyukuri, dan menghargai setiap pertumbuhan dan perkembangan yang telah Allah berikan kepada kita, dan setiap pertumbuhan dan perkembangan yang telah kita jalani atau yang telah kita proses. Oke, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak semua tahu apa sih pengertian dari pertumbuhan, apa sih pengertian dari perkembangan, fase-fase pertumbuhan, dan kemudian pengaruh-pengaruh dari pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, baiklah, lanjut ke materi ya. Nah, jadi kemudian untuk materi pertumbuhan, pengertiannya adalah pertumbuhan. Ada yang tahu? Yap. Tidak ada. Nah, jadi pertumbuhan adalah bertambahnya suatu ukuran tubuh yang dapat diukur ataupun dihitung dengan satuan massa ataupun satuan pendek maupun satuan berat. Untuk contohnya ada yang tahu? Yap. Jadi contohnya adalah pada satuan panjang. Ya, Dwi, silahkan. Benar sekali ya. Jadi satuan panjang contohnya adalah tinggi badan maupun kemudian satuan berat. Ada yang tahu nggak? Yap, satuan berat contohnya adalah berat badan. Kemudian untuk perkembangan, ada yang tahu apa itu perkembangan? Ya, benar sekali. Perkembangan adalah bertambahnya suatu ukuran tubuh yang lebih kompleks, terikat dari itu rasa, emosi, pemikiran, dan pengetahuan. Contohnya ada yang tahu? Ya, benar. Terkait gerakan dasar juga. Nah, kemudian ada yang tahu contohnya? Ya, Aji, benar. Nah, jadi contoh perkembangan adalah yang pertama. Pada saat kita masih kecil, kita kan itu makan disuapin dengan orang tua kita maupun pengasuh kita, kakak, abang, ataupun yang lainnya. Nah, pada saat kita dewasa, lambat laun kita kan sudah bisa makan dengan sendirinya. Itu dari gerak dasar dan gerak halus, dari rasa dan emosi yang dulunya kita, kalau misalnya kita ini kehilangan barang kan pasti kita menangis, marah. Nah, cuman dengan berjalannya waktu, kalian semua akan mengerti dan mengikhlaskan barang yang hilang tersebut. Kemudian terkait pengetahuan, ada yang tahu? Ya, silakan.
IP ya, IP bener ya. Nah jadi terkait pengetahuan tuh teman-teman kan sekarang adik-adik semuanya anak-anak sekolah kan bersyukur karena kita bisa terus belajar dan berkembang dengan pengetahuan dari sekolah ataupun dari lingkungan sekitar. Ada teman-teman mungkin yang tidak sekolah ya kan, tapi itu bukan berarti kita untuk menghina ataupun menjudge mereka yang tidak sekolah. Ada beberapa faktor mungkin yang menyebabkan mereka tidak sekolah. Kemudian ada yang tahu nggak faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, sampai di sini ada yang paham? Ada yang tidak paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya, benar sekali ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah materi dasar. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak perempuan dan anak laki-laki. Oke, lanjut ya. Kemudian faktornya adalah pertama itu kebiasaan olahraga, gen dari orang tua, dan juga apa, yuk ada yang tahu nggak? Ya, makanan yang kita makan sehari-hari. Benar sekali ya. Sampai di sini ada yang bisa jelaskan apa aja sih makanan yang menyebabkan pertumbuhan kita dan perkembangan kita berjalan dengan baik? Ya, indah, benar ya. Nah, jadi makanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita itu sangat banyak. Contoh makanan sehatnya itu makanan 4 sehat 5 sempurna: karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan serat. Tapi kalau jajanan, kenapa Bu kok jajanan itu buat saya penyakitan gini-gini? Karena kan ada campuran bahan-bahan kimia ataupun hal lainnya gitu kan. Jadi tidak sesehat makanan yang ibu kalian siapkan di rumah. Kemudian kebiasaan olahraga. Kalau adik-adik ataupun anak yang rajin olahraga pasti badannya sehat, bugar, tinggi. Tapi kembali lagi dari gen dari orang tua tadi, ya kan? Kalau misalnya orang tuanya tinggi, mungkin kita juga akan tinggi. Kalau misalnya orang tua kita pendek, kita juga akan pendek. Begitu pula kulit dan yang lainnya. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Nah, selanjutnya itu adalah fase-fase perkembangan pada manusia. Ya, fase perkembangan dan pertumbuhan pada manusia itu ada berapa? Ya, benar sekali ya. Yang pertama itu ada balita. Ya, yang kedua ada kanak-kanak. Yang kedua kanak-kanak ya. Dan yang ketiga adalah anak-anak. Yang keempat remaja. Yang kelima apa? Yap, benar. Yang kelima adalah dewasa. Dan yang terakhir, yang keenam adalah lansia. Benar ya. Ini Bu ada media terkait gambar-gambar dari fase-fase pertumbuhan dan perkembangan. Mungkin ada yang belum mengerti ya. Nah, ini pada fase balita, mungkin kira-kira gambarnya seperti ini kelihatan. Ya, benar, ini pada fase balita ya, seperti ini. Nah, untuk yang kedua itu adalah fase kanak-kanak. Ya, kanak-kanak nih yang masih umur 3 atau 4 tahun ataupun yang mau TK. Balita tadi ya bayi. Kemudian yang ketiga yang sekolah SD itu apa namanya? Ya benar, anak-anak kelihatan. Ya, ini anak-anak ya. Kemudian yang udah SMP maupun SMA itu apa namanya? Apa? Anggi? Benar, remaja ya, kelihatan kan yang gambarnya ya semuanya. Nah, kemudian setelah kamu punya kakak nih atau abang ataupun saudara tangga yang udah kerja, yang udah umurnya 30-an, itu namanya ya dewasa. Orang tua kalian itu adalah orang dewasa, kakak, abang ataupun sepupu. Nah, terakhir ayah ataupun ibu dari orang tua kalian adalah nenek dan kakak kalian adalah, ayo ada yang tahu ini gambar apa?
Ya kelihatan ya, ini adalah gambar lansia atau orang dengan lanjut usia dan lebih dari umur 50 tahun. Kemudian sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya, tidak ya. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, ada yang tahu nggak kesimpulan kita pada materi hari ini? Ya, Melisa silahkan. Nah, jadi apa? Ya, benar sekali ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, pertumbuhan dan perkembangan setiap orang itu berbeda-beda tergantung faktor dari gen orang tua, kebiasaan olahraga, dan makanan yang kalian makan sehari-hari. Jadi tidak boleh menghina ataupun menginjak pertumbuhan dari setiap orang. Kita harus mensyukuri pertumbuhan dan menyadari, menghargai pertumbuhan dari kalian sendiri, orang tua kalian, keluarga maupun teman-teman kalian. Kemudian ibu ada sedikit motivasi, karena kan udah pada udah gede semua ya, udah besar, tidak boleh lagi yang namanya membuli teman-temannya, mengejek teman-temannya, ataupun menghina terkait dari pertumbuhan dan perkembangan tadi, karena pada materi ini kan ibu sudah jelaskan manfaat serta tujuannya. Dan tugas, nah untuk tugas itu kalian buka buku halaman 53. Nah, kerjakan video narasi pertumbuhan dan perkembangan kalian dari mulai kalian balita sampai kalian berumur sekarang. Nah, kalian tinggal cari videonya, foto-fotonya ya. Kemudian kalian tinggal buat video dan juga narasinya, jelaskan. Minggu depan kalian maju masing-masing dan jelaskan ya. Sekian materi kita pada hari ini. Ibu tutup ya. Sebelum ibu tutup, ketua kelas silakan pimpin doanya. Ya, berdoa saya. Sekian materi kita pada hari ini, ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, teman-teman, jadi itulah video praktikum mengajar saya. Sekian dari saya, semoga dapat menikmati videonya. Bila tidak, maafkanlah karena saya hanyalah manusia biasa, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.